Pemirsa, ketika indeks jatuh, yang pertama runtuh bukan angka, tapi rasa aman. IHSG ambruk, pasar gelisah dan publik menoleh pada otoritas yang seharusnya menjaga. Dalam situasi genting, negara diuji cepat merespons atau sibuk menjelaskan. Karena kepercayaan tak dibangun dari grafik, melainkan dari ketegasan dan transparansi. Mundurnya petinggi BEI ini menambah bumbu satir di tengah gejolak. Seperti kapten yang pamit saat laut mulai bergelora. Dan ketika ekonomi terguncang, yang paling dibutuhkan justru kepastian. Apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri. Saya bilang perbaiki pasar saham dari ulah para penggoreng saham. Sebetulnya arahnya ke situ. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG pada perdagangan beberapa hari terakhir ini mengalami tekanan berat hingga menyentuh batas atas penurunan. Tekanan jual yang masif membuat Bursa Efek Indonesia atau BEI ini terpaksa menghentikan sementara perdagangan atau trading halt sebagai langkah pengamanan pasar. Trading halt dilakukan 2 kali dalam 1 hari perdagangan ini setelah IHSG terus meluncur tajam dalam waktu singkat. Langkah ini diambil sesuai dengan aturan bursa untuk meredam panik dan memberi waktu bagi pelaku pasar mencerna informasi secara lebih rasional. Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi penekan utama indeks dengan aksi jual terjadi hampir di seluruh sektor. Sentimen negatif datang dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan nilai tukar, serta kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi domestik. Pihak BEI menegaskan trading halt ini merupakan mekanisme normal dalam menjaga keteraturan perdagangan. Pasar diharapkan kembali bergerak lebih terkontrol setelah sentimen mereda, namun investor diimbau tetap waspada terhadap tingginya volatilisasi. Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, indeks harga saham gabungan berangsur menguat. Meski menguat hingga lebih dari 1% di posisi 6.321. Buntut dari gejolak pasar saham ini membuat sejumlah petinggi otoritas jasa keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita. Setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri dipicu rontoknya IHSG. Dalam siaran pers, OJK menyatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan 2 pejabat telah menyampaikan mundur dari jabatannya. Selain Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara, juga mundur dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Sementara Otoritas Jasa Keuangan resmi mengumumkan peta jalan transformasi untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia melalui 8 rencana strategis yang terbagi dalam 4 klaster utama.
Pejabat sementara Ketua OJK, Friderica Widyasari ini menegaskan, reformasi ini bukan sekedar pembakuan administratif, melainkan langkah fundamental untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik terbaik global. Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah kebijakan minimum free float. OJK juga mengirimkan sinyal tegas kepada para pelaku pasar yang kerap bermain di zona abu-abu. Dalam klaster penegakan peraturan, OJK memperkuat enforcement terhadap manipulasi transaksi. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. 8 rencana aksi yang kita susun ya. Ini kita kelompokkan menjadi 4 cluster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian cluster tata kelola dan juga enforcement. Friderica Widyasari Dewi memang bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia pada 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan. Friderica Widyasari Dewi bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah 28 November 1975 ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia pada 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan. Pada 2007 hingga 2009 ia menjabat Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Karirnya berlanjut sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2015. Setelah itu ia menjabat Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada 2015 hingga 2016 dan kemudian menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016 hingga 2019. Pada 2020 hingga 2022, Friderica dipercaya memimpin PT BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai Direktur Utama. Di Otoritas Jasa Keuangan, ia menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner periode 2022 hingga 2027 setelah lolos Fit and Proper Test Komisi 11 DPR RI. Sejak 2023, ia juga menjadi Koordinator Dewan Pembina Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center yang berfokus pada pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dari sisi akademik, Friderica meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2001. Ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari California State University Amerika Serikat pada 2004. Ia juga meraih gelar Doktor Pendidikan dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada pada 2019. Di tengah dinamika pasar, penunjukan Friderica sebagai pejabat pengganti terjadi setelah sejumlah pimpinan OJK menyatakan mundur di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir. CEO BPI dan antara Rosan Roslani ini meyakini keberadaan direksi-direksi baru OJK dan BEI akan membawa bursa saham Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, kepercayaan investor baik dalam dan luar negeri akan memiliki penilaian yang positif. Ibu Friderica, saya biasa panggil Ibu Kiki nih, jadi biasanya Ibu Kiki dengan Pak Hasan juga Pak Jeffrey dan juga Pak Idi, Pak Samsul, saya yakin bursa kita akan menjadi bursa yang lebih baik dan kepercayaan kepada kita, kepada bursa kita akan lebih meningkat dan bisa meyakini ke depannya para investor dalam maupun luar negeri mempunyai penilaian yang positif bahwa justru inilah momentum kita menjalankan hal yang baik dan yang benar dan mengakselerasi yang memang. Sementara itu, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyambut baik mundurnya Iman Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anjloknya IHSG. Terlebih, Iman dipandang tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI, sehingga IHSG mengalami koreksi yang dalam. Sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak
memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal begitu sehingga kita mengalami koreksi dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kemarin kan orang BSP saya ganti berapa? 34 orang, 35. Dari kekuasaan hingga kebebasan berekspresi. Dari pasar saham hingga medan perang. Semua kabar malam ini ingatkan kita, demokrasi tidak pernah selesai diperjuangkan. Kritik butuh keberanian, kekuasaan perlu dikoreksi, dan hukum semestinya menjaga akal sehat. Tugas kita bukan hanya melihat dan mengetahui, namun terus mengawal, meski harus dengan pernyataan atau pertanyaan tajam. Karena ketika diam, hanya ada genderang kekuasaan yang bersuara. Saya Anita Dewi, sampai jumpa.